Shalom teman-teman. Shalom Mama Papa. Shalom Oma Opa dan semua yang ada di rumah. Kembali lagi kita beribadah di Star Kids GBI Salemba. Bersama saya Kak Lisbe dan ditemanin Kakak Cia Dan aku Kak Novelita. dan diiringi musik oleh Kak Andi dan Kak Seril. Haleluya. Adik-adik yang di rumah, apa kabar? Luar biasa. Wow, Tuhan Yesus sangat baik. Yes. Kak, apa kabar? baik juga. Wow, Luar puji biasa. Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah, sekarang kita mau masuk ibadah. Untuk itu adik-adik yang di rumah, jangan ada lagi yang main, menonton TV sambil makan. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur buat segala berkat-Mu di sepanjang hidup kami Bapa. Amin. Kalau sampai hari ini kami dalam keadaan sehat, itu semua karena kasih setia-Mu. Tuhan, sebentar kami akan melakukan ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau menyertai dari awal, pertengahan, sampai akhir nanti, sehingga nama-Mu dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Mari kita mau lebih lagi memuji, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari kita sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, angkat tanganmu. Kita menyembah Tuhan dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari sama-sama ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari beri tepuk tangan di rumah-rumah. Haleluya. Mari sama-sama pujikan pujian ini lagi. Katakan, banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku Tuhan, di dalam hidupku, rancangan indah-Mu, rancangan indah. Amin. Terjadi di hidup Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu Tuhan, segala yang ku perlu. Sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia
Mari terus angkat penyembahanmu adik-adik di rumah. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Bilang Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik kepada kami. Hurabashikara bala 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 bala. Hurabala bala 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 bala. Hurabashikara bala 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 bala. Mari sembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Hurabaya sirabaraba. Hirala bala 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 bala. Hurabara bala 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 bala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hurabarabaya sirabala bala bala. Hurabata karabala bala 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 bala. Yes Lord. Hurabarabaya sirabala bala bala bala. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat cinta-Mu Tuhan. Shikiara bala 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 bala. Hurabaya sirabala bala. Shikara bala 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 bala. Hurabala bala bala bala. Mari adik-adik di rumah yang sudah bisa berbahasa roh, mari berbahasa roh adik-adik semua. Hurabaraba shikara bala bala bala. Mari sembah Tuhan dalam roh adik-adik. Hiarala bala 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 bala. Hurabala bala 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 bala. Hiara bala 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 bala. Hurabaya sira bala 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 bala. Kami kagum akan Engkau ya Tuhan. Kami kagum sama Tuhan Yesus. Kami kagum sama Bapa di surga. Shikara bala 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 bala. Hura bala 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 bala. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, kami bersyukur Tuhan. Oh, hanya puji dan sembah ya Tuhan. Hanya penyembahan yang bisa kami naikkan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh, Rabashikara bara 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 bara. Oh, Rabatakara bara 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 bara. Shikina da 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 bara baya ra bala 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 bala. Oh kami haleluya. Tepuk tangan di rumah-rumah. Bilang Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Wow, kami mau lebih lagi Tuhan, memuji menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Nah, adik-adik yang rumah, sekarang kita yel dulu ya. Kakak undang untuk bangkit berdiri. Berdiri semuanya. Cia, boleh dipimpin yelnya? Sekolah Minggu GBI Salemba. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Ui, 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 ui. Yes, 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 yes. Kayaknya belum semangat nih, sekali lagi dong. Oke deh. Sekolah Minggu GBI Salemba. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Ui, 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 ui. Yes, 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 yes. Wow. Kak, gimana sih mau ekspresi memuji Tuhan? Menari, melompat, bertepuk tangan Kak. Betul sekali adik-adik di rumah. Mari kita memuji Tuhan dengan bersemangat. Yang mau katakan amin. Amin. Haleluya. Sama-sama kita memuji Tuhan. Katakan. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita
bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Wajah berseri, Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Sekali lagi, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita bergabung jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan ini? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Haleluya. Bertepuk tangan di rumah-rumah sekali lagi buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Wow, silakan duduk adik-adik di rumah. Puji Tuhan, mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita memuji Tuhan lebih lagi. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari lebih lagi katakan, dengan sayap-Mu Tuhan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Katakan lagi, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita berdoa. Bapak yang baik, kami akan menyerahkan firman-Mu
setia mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan supaya bisa menjadi berkat untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Shalom prajurit Kristus. Wah, udah pada rapi, pada duduk manis, hebat. Aku kasih 2 jempol buat adik-adik semua. Keren. Oke, berarti udah pada siap ya dengerin firman Tuhan? Sebentar lagi kita akan dengar pesan firman Tuhan yang akan Kak Sasa sampaikan. Oke, karena udah pada duduk manis, kita langsung aja ya dengar firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, hari ini kita berbicara tentang hati yang setia dan taat. Coba sama-sama ikutin Kak Sasa. Hati yang setia dan taat. Sekali lagi, hati yang setia dan taat. Oke. Nah, adik-adik, pada waktu itu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Adik-adik ingat kan? Kak Sasa waktu itu cerita hal yang sama. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib menanggung semua dosa-dosa kita. Nah, tapi kita sebagai orang Kristen bukannya sedih, tapi kita bersukacita karena di hari ketiga Tuhan Yesus bangkit mengalahkan dosa. Dan di saat itu Tuhan Yesus setelah itu selama 40 hari Tuhan Yesus pergi menampakkan dirinya kepada murid-murid untuk menyatakan bahwa dia ini sudah bangkit dan bisa menang berkuasa atas maut. Akhirnya murid-murid itu satu-satu didatangi. Dari yang udah pada pergi sampai yang masih berkumpul, semuanya didatangi selama 40 hari itu. Dan pada waktu itu nih adik-adik, aku bacain nih ayatnya ya. Waktu itu mereka ada yang tidak percaya. Bilang, kok ada Tuhan Yesus di sini? Kayaknya aku lagi ngeliat-liat deh. Kayaknya aku yang ngeliat yang gangga deh. Apa aku mungkin masih membayangkan kali ya. Oh, ada Tuhan Yesus ya. Padahal kan bukannya kemarin dia udah mati ya di atas kayu salib. Tapi Tuhan Yesus bilang gini, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Jadi Tuhan Yesus suruh raba dan lihat. Karena kan Tuhan Yesus punya tangan dan kaki kan dipaku. Jadi bolong kan. Nah, disuruh lihat dan disuruh raba. Prajurit Kristus, murid-muridnya akhirnya percaya karena melihat tangan dan kakinya yang udah dipaku dan bolong. Akhirnya setelah itu adik-adik, karena mereka percaya Tuhan Yesus bisa ngomong gini nih. Di Lukas 24 ayat 49. Dia bilang, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Disuruh ditinggal di kota ini tuh di mana ya? Di Yerusalem adik-adik. Jadi murid-murid berhenti dan menunggu di Yerusalem. Mereka tidak pergi kemana-mana. Mereka ini setia dan taat. Nah, lanjut ya. Akhirnya setelah 40 hari Tuhan Yesus naik ke sorga. Disaksikan oleh murid-muridnya. Dan murid-muridnya dengan setia nunggu di dalam satu kamar loteng di Yerusalem. Mereka berkumpul, ada 120 orang di sana. Mereka berkumpul dari hari pertama, mereka berdoa, mereka bersekutu. Hari kedua mereka berdoa lagi, hari ketiga mereka berdoa lagi. Sampai hari ke-10. Nah, setelah di hari ke-10 adik-adik mereka tidak berputus asa, mereka tetap setia menantikan janji Tuhan. Walaupun mereka ini belum tahu kira-kira janji Tuhan yang mau diberikan kepada mereka ini seperti apa ya. Nah, akhirnya di hari ke-10 ini mereka menyaksikan janji Tuhan terjadi atas mereka. Dalam bentuk apa ya? Coba kita baca di Kisah Para Rasul 2 ayat 2. Di situ dikatakan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing.
lidah api Kak di atas kepala. Kebakar nggak itunya, rambutnya? Enggak kebakar karena lidah api ini adalah lambang dari Roh Kudus. Jadi atasnya rambutnya nggak kebakar ya adik-adik ya. Nah di situ akhirnya mereka penuh dengan Roh Kudus. Coba kita baca ayat 4 ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Wah, mereka nih tidak ngerti loh apa yang mereka sedang ucapkan, karena itu sebenarnya bahasa bukan bahasa mereka. Mereka kan berbicara bahasa Yahudi nih, bahasa Israel, tapi yang mereka ucapkan bukan dari bahasa Israel. Kayak misalnya kita ngomongnya kan pakai bahasa Indonesia, tapi apa yang dikasih dari Roh itu kepada kita itu bukan dari bahasa Indonesia. Loh, terus buat apa Kak dibilang kayak gitu, dibikin kayak gitu sama Roh Kudus? Nah, kita coba ya baca lagi ayat-ayat selanjutnya. Kisah Para Rasul 2 ayat 5. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ayat 6. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukanlah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Wah, banyak banget nih adik-adik. Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma. Banyak banget ya adik-adik ya. Nih banyak banget nih, masih di-list sampai ayat 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Wah, berarti Roh Kudus memakai mereka semua, para murid-murid ini 120 orang, gak ada yang kelewatan. Mereka semua dipakai Roh Kudus untuk menjadi saksi bagi orang-orang, semua orang-orang di luar bangsa Yahudi yang lagi ada di sana. Wah, Tuhan Yesus, Roh Kudus itu dahsyat banget pekerjaannya. Dan setelah itu tahu nggak adik-adik, ada satu rasul namanya Rasul Petrus. Adik-adik pasti pernah dengar kan? Rasul Petrus ini dia berdiri bangkit dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9, masih pagi adik-adik. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel." Wah, terus Petrus ini berkhotbah. Petrus berkata-kata kurang lebih cuman beberapa menit doang adik-adik. Cuman bentar. Tapi tahu gak adik-adik? Sebanyak 3.000 orang menjadi percaya sama Tuhan Yesus, sama perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupannya dan dalam kehidupan para rasul ini. Wah, 3.000 orang, gak cuma 3 orang, gak cuman kalau di sini kan ada aku, ada Kak Zevanya, baru 2 orang. Wah, ini 3.000 bayangin. Dan hari itu juga adik-adik 3.000-nya ini gak nanggung-nanggung, semuanya dibaptis. Mereka percaya dan sejak itu mereka semua membuat persekutuan yang sampai sekarang berkembang menjadi persekutuan orang Kristen. Nah, inilah awal gereja mula-mula adik-adik. Sehingga jadi seperti gereja yang semua kita kenal sekarang. Nah, keren ya adik-adik perbuatan Tuhan Yesus dalam kehidupan para rasul ini. Adik-adik belajar ya dari semua para rasul ini yang mau setia dan taat mengikuti perintah Tuhan. Tuhan bilang mereka tidak boleh kemana-mana, harus ada di Yerusalem. Dan mereka menanti-nantikan janji Tuhan. Mereka tidak tahu
ujung-ujungnya akan seperti apa? Tuhan, aku akan dipakai seperti apa ya? Karena udah 5 hari, 6 hari aku berdoa, tetapi belum ada nih perbuatan yang kesaksian yang bisa aku lakukan. Akhirnya mereka tetap berdoa adik-adik sampai pada hari penggenapannya, yaitu hari Pentakosta. Di hari ke-10 mereka akhirnya dipenuhi dengan Roh Kudus dan mereka bisa bersaksi. Lihat, Petrus yang tadinya menyangkal Tuhan Yesus, Petrus yang tadinya sebagai murid dia takut, dia tidak berani. Akhirnya dia berani untuk memberitakan firman dan akhirnya 3.000 orang diselamatkan. Wah, adik-adik, siapa yang mau dipakai Tuhan dengan luar biasa? Semuanya pada angkat tangan ya, keren. Nah, untuk dipakai Tuhan dengan luar biasa, kita harus setia dan taat. Kalau gitu adik-adik aku mau tanya sekali lagi. Adik-adik siapa di sini yang mau punya hati yang setia dan taat? Aku juga mau. Oke, kalau gitu karena kita semua mau punya hati yang setia dan taat sama Tuhan Yesus. Yuk, kita sama-sama nyanyi satu lagu ini ya. Dengan sungguh-sungguh adik-adik. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan lagi adik-adik, ku berikan hatiku, amin. Semuanya bagimu Tuhan Yesus, bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan pada pagi, siang, sore hari ini Tuhan Yesus. Kami mau belajar untuk menjadi orang yang setia dan taat sama Engkau. Menjadi anak-anak yang setia sama Engkau saja Tuhan Yesus. Tidak sama orang lain, tidak sama hal-hal lain Tuhan, tapi sama Engkau saja. Karena Engkau satu-satunya yang layak disembah, yang layak kami agungkan. Dan Tuhan Yesus, mulai dari saat ini aku mau memberikan hatiku dan jiwaku Tuhan. Pakailah aku secara luar biasa, secara dahsyat untuk memenuhi panggilan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, saatnya kita berpersembahan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus berkati persembahan ini diterima oleh Tuhan. Dan juga persembahannya dijagakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tuhan Yesus berkati bangsa Indonesia supaya menjadi bangsa yang teladan dan baik. Presidennya juga mengatur orang-orang yang ada di Indonesia dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, saya amin. Tuhan
saat ini kami ingin berdoa untuk gembala kami, Bapak Pendeta Nathanael. Kiranya Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan pakai dia lebih lagi untuk menjangkau banyak jiwa. Tuhan berikan juga dia kesehatan dan panjang umur, berkati juga anak, istri, dan keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus, doa ini kami panjatkan dalam nama anakmu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami sudah selesai ibadah kami. Biarlah Bapak apa yang kami persembahkan hari ini Bapak demi kemuliaan nama-Mu. Dan kiranya menjadi berkat bagi setiap orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baca kitab suci, doa